Agribisnis gitu. Disiplin, jujur, inovatif, tangguh, dan mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami perwakilan dari Divisi Advokesma Himpunan Mahasiswa Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Seperti yang teman-teman bisa lihat, pada hari ini Senin 6 Maret 2024 sedang berlangsung acara wisuda ke-30, tepatnya di depan Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung. Jadi hari ini kita bakalan ketemu langsung sama kakak-kakak wisudawan dari jurusan agribisnis dan bakalan nanya-nanya langsung nih gimana sih pengalaman kakak-kakak wisudawan ini selama menjalani masa kuliah sampai akhirnya bisa menyandang gelar sarjana pertanian. Kalau gitu jangan lupa untuk tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman agar tidak ketinggalan informasi. Halo Kak, mungkin boleh perkenalan dulu nih siapa namanya dan dari angkatan berapa? Perkenalkan nama Kakak Firani dari angkatan 2019. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya Roland Andaka, angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan saya Milonda dari angkatan 2018. Nama kakak Muhammad Galih Nuriksan, angkatan 2018. Nah, gimana nih Kak perasaannya setelah akhirnya berhasil menyandang sarjana pertanian? Alhamdulillah sangat senang sekali karena akhirnya bisa menyelesaikan tanggung jawab terhadap orang tua dan juga terhadap diri sendiri karena telah berhasil menyandang gelar tersebut. Senang dan terharu pastinya, karena setiap proses dari menyelesaikan perkuliahan ini merupakan banyak sekali prosesnya dan kendala pasti ada, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah sih senang karena selama proses kan juga ada banyak hal yang terjadi, jadi kayak setelah melewati fase-fase yang susah senang, jadi alhamdulillah senang banget sih. Yang pastinya bahagia sih. Yang pertama kebahagiaan orang tua dan diri sendiri lah. Iya. Momen apa nih Kak yang kira-kira paling berkesan selama Kakak menjalani masa perkuliahan di jurusan agribisnis? Momen yang paling berkesan itu ketika angkatan 2019 harus beradaptasi dengan masa-masa Covid, karena itu ya hal yang baru ya bagi semuanya, jadi itu sangat berkesan sih. Momen yang paling mengesankan itu pastinya setiap momen pasti ada hal yang mengesankan gitu kan. Nah, namun ada beberapa seperti mata kuliah yang mengesankan seperti berwirausaha. Kakak belajar bagaimana cara berwirausaha, bagaimana bekerja dengan tim dan juga membuat produk-produk yang bisa menarik masyarakat atau konsumen untuk membeli gitu. Kalau masa skripsi sih kayaknya paling berkesan karena kan selama skripsi itu pasti ada down up-nya, pasti ada kayak tantangannya juga, ada rintangannya juga kan. Kita sebagai mahasiswa kan kadang-kadang juga pengen cepat selesai, tetapi balik lagi bukan hanya dari kitanya gitu faktor yang memperlambat kita bisa cepat selesai gitu, tapi ada dari kayak faktor mungkin keluarga karena mungkin atau kurang mampu atau gimana, atau bisa juga ada dari kayak karena dosen susah ditemuin atau apa gitu kan, ada semua gitu, karena kan kita punya kesibukan masing-masing lah arti intinya. Tapi yang intinya pasti berkesan lah selama skripsi. Mewakilkan nama agribisnis ke tingkat nasional. Udah itu aja. Berdasarkan pengalaman Kakak, pelajaran apa yang secara pribadi bisa Kakak ambil dari pengalaman-pengalaman yang udah pernah Kakak lewatin selama kuliah? Ada banyak pengalaman secara pribadi yang dapat Kakak ambil, namun di sini Kakak ingin memberikan saran kalau misalkan selama kuliah itu jangan bergantung terhadap manusia, tapi andalkanlah diri sendiri dalam menyelesaikan tugas. Pokoknya jangan mengharapkan teman. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu tapi teman nggak ngasih kabar ke kita, itu jangan. Pokoknya kita harus mengandalkan diri sendiri. Gitu. Pengalaman karena kakak aktif di organisasi terutama di Himagris gitu kan. Pengalaman organisasi merupakan pengalaman yang paling berkesan gitu, karena memberikan banyak dampak yang positif. Terutama kakak juga sebagai pimpinan juga pernah memimpin gitu di organisasi yang pastinya tanggung jawab dan juga tanggung jawab pasti ada gitu, memberikan pengarahan juga koordinasi dengan teman-teman dan juga anggota-anggota yang ada di organisasi.
Kalau ke pribadi sih kayaknya selama proses perkuliahan ya pasti ada pengalaman lah selama mengikuti organisasi, terus skripsi juga, perkuliahan juga. Karena kita kan sebagai manusia kan kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain, begitupun orang lain nggak bisa mengontrol kita gitu. Jadi kita tuh belajar kayak untuk saling hargai, saling memahami lah intinya gitu. Tentang kesabaran, kerja keras, kegigihan lah. Terus tantangan apa yang pernah kakak hadapin selama masa kuliah ini atau selama nyusun skripsi? Terus gimana cara kakak untuk melewati tantangan itu? Tantangan terbesar selama perkuliahan itu yang pasti pada masa semester akhir ya, yaitu skripsi, karena di situ benar-benar membutuhkan mental, iman, dan banyak menguras dalam segi apapun ya. Jadi untuk mengatasinya yang pertama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang pasti berusaha dan jangan menunda-nunda skripsi. Gitu aja sih tipsnya dari kakak. Tantangan ya pasti menyelesaikan skripsi ini penuh tantangan gitu kan. Jadi setiap orang tuh punya tantangannya masing-masing. Kalau kakak sendiri lebih ke skripsi, karena skripsi ini cukup berat karena bukan cuma kakak yang mengerjakan, tapi banyak komponen-komponen lain ataupun pihak-pihak lain yang juga terlibat gitu. Dan tapi alhamdulillah dari tantangan-tantangan tersebut bisa kakak selesaikan dengan baik. Ya bisa kakak selesaikan dengan baik gitu. Mungkin kalau tantangan sih kayaknya lebih ke kayak karena kan setiap orang tuh punya karakter yang berbeda. Jadi kita tuh setiap ketemu orang tuh harus kayak nggak boleh jadi diri kita sendiri juga sih, tapi harus memahami gitu karakter orang juga gitu. Jangan sampai karakter kita tuh menyinggung orang lain, apalagi menyakiti orang lain gitu. Jadi mungkin lebih kayak gitu sih, lebih susahnya kayak mengontrol diri kita sendiri supaya orang lain ngerti kita, dan pun sebaliknya kita ngertiin orang lain juga. Seluruh mahasiswa pastinya pasti mengalami di masa-masa skripsi. Nah, di masa-masa skripsi itulah yang jadi beban maksudnya. Dan disitulah potensi-potensi kita harus dikeluarkan semua. Kalau selama kakak kuliah atau nyusun skripsi ini, ada nggak sih kak sosok atau mentor yang memberikan pengaruh dalam perjalanan kakak itu? Yang pastinya ada, yaitu kakak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eni Karsiningsi, karena Bu Eni yang pertama sebagai kajur, kemudian Ibu Eni ini sebagai dosen pembimbing kakak, dan beliau itu punya kesibukan yang super sibuk tapi masih menyempatkan untuk membimbing mahasiswanya, dan itu Bu Eni juga memberikan banyak sekali insight kepada kami mahasiswa skripsinya, sehingga itu sangat berpengaruh bagi kami. Saya rasa semuanya berpengaruh gitu kan. Setiap dosen ataupun tenaga pengajar itu kan pasti memberikan pengajaran dan juga sebagai mentor yang baik terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mereka ajar gitu kan. Kalau untuk satu-satu sih enggak mungkin ya, karena setiap dosen itu kan punya kayak motivasi caranya masing-masing lah untuk memotivasi mahasiswa. Walaupun itu bukan kayak pembimbing kita atau penguji kita, tapi dari setiap dosen tuh pasti ingin yang terbaik untuk setiap mahasiswanya. Jadi kalau untuk salah satu mungkin enggak, karena semua dosen pasti berpengaruh lah bagi mahasiswa. Jelas ada satu sosok di jurusan agribisnis, yaitu Ibu Eni Karsiningsi. Ya. Karena dia telah mengajarkan kakak tentang kerja keras dan kerja cerdas. Kemudian setelah akhirnya berhasil menyandang gelar sarjana pertanian ini, apa sih kak rencana kakak untuk kedepannya? Rencana untuk ke depan yang pastinya yang pertama kerja, kemudian yang kedua kakak kayaknya bakal mencari beasiswa untuk S2. Setelah mendapatkan gelar sarjana, pastinya kakak pengen cari kerjaan gitu kan, kerjaan yang layak dan juga terus belajar dengan, walaupun bukan di bangku sekolah saja, bangku kuliah kita belajar, tapi ketika di dunia kerja kita juga harus belajar membangun relasi dengan para senior juga di tempat kerja, serta saling komunikasi dengan baik lah dengan mereka gitu. Mungkin untuk kedepannya setelah tentunya hari ini ya di wisuda, pastinya kayak orang-orang lah cari kerjaan. Karena kalau untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya mungkin
kayak ngambil S2 ntar dulu istirahat dulu. Jadi mungkin pastinya cari kerja lah kayak orang lain sambil kayak nyusun planning ke depan supaya gimana caranya bisa buka usaha sendiri. Meneruskan usaha dari orang tua dan cari peluang-peluang bisnis yang lain juga. Memang usaha keluarga sendiri ya. Terakhir nih Kak, Ya. apakah ada saran untuk teman-teman mahasiswa, terutama untuk mahasiswa baru yang baru akan menjalani masa perkuliahan di Universitas Bangka Belitung ini? Saran dari kakak untuk menjadi seorang mahasiswa itu harus rajin membaca, jangan malas membaca. Itu aja sih. Ketika teman-teman sudah masuk kuliah, yang pastinya teman-teman harus secepat mungkin keluar dengan gelar sarjana teman-teman. Yaitu jangan sia-siakan waktu, karena kuliah itu penting, jangan sia-siakan waktu. Ikutlah kegiatan organisasi, ikutlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa menunjang teman-teman, yang bisa menunjang skill teman-teman juga. Nah, mungkin untuk mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsi, jangan sia-siakan waktu. Kalau ada kesempatan untuk lulus cepat, pergunakanlah dengan baik. Kalau untuk teman-teman yang baru masuk, mungkin pasti kayak ada, apalagi yang mungkin salah jurusan mikirnya ya, kayak ya udah jalanin aja gitu. Nah, nggak ada sesuatu yang Tuhan kasih itu tidak sesuai sama kemampuan kita. Mungkin emang Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi mungkin masuk agribisnis adalah salah satu cara Tuhan untuk kayak memberi ini yang kita butuhkan gitu, bukan yang kita inginkan. Intinya cuma satu, jangan menyia-nyiakan waktu, karena al-waktu asmanu min zahabi, waktu lebih berharga daripada emas. Sudah.